PJJ UT Bandung, program studi PGSD Salut Bandung Selatan. Pada hari ini, tanggal 2 Juni 2026, saya akan melaksanakan tugas kuliah praktikum IPA di SD, modul 8, magnet dan listrik KP1 kelistrikan, tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut dengan arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam. Kemudian lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator. Kertas putih, penghapus, pensil, sendok, besi, dan air garam. Yang pertama yaitu percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah baterai, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan. Apakah termasuk konduktor? Catatlah hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya menyala karena sendok dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua pada karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang ketiga, kertas putih. Pada kertas putih ternyata lampu tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keempat, pensil. Pada pensil lampu tidak menyala karena pensil tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kelima, besi. Pada besi ternyata lampunya menyala karena besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keenam, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan bahan penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus bernama isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik. Langkah percobaan: sambungkan kedua kabel di ujung baterai dan amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua: buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala tidak terang karena tegangan listriknya kecil. Percobaan ketiga: buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Amati hasilnya.
ternyata lampu menyala terang. Percobaan ketiga sama dengan cara sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.